Soalnya menurut pengalaman saya, belajar bahasa Mandarin itu tidak mudah sebetulnya. Tapi setelah pembelajaran bahasa Mandarin ini diterapkan di pondok, kok bisa tidak begitu sulit. Itu kenangan saya waktu itu untuk ingin tahu cara apa dan bagaimana pembelajaran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast SMA Nur Jadid. Alhamdulillah sore ini kita kehadiran tamu yang luar biasa sekali. Beliau yang pertama Bapak Anwar Sausan, pimpinan Rukun Harapan Jember yang mengembangkan bahasa Mandarin di Kota Jember. Kemudian di sebelahnya beliau ada Abdul Somad. Beliau alumni SMA Nur Jadid yang juga angkatan dengan Novi Basuki, lulusan tahun 2010. Kalau yang Novi Basuki menempuh pendidikan di Tiongkoknya pada tahun 2010 dan angkatan yang pertama. Sedangkan yang saudara Abdul Somad ini tahun berikutnya bersama dengan teman yang lain. Pada awal perintisan pengembangan bahasa Mandarin, kita memiliki beberapa kenangan dan cerita karena ini merupakan proses pembelajaran bahasa Mandarin. Barangkali juga bisa diketahui bersama. Awal-awal kita melaksanakan pembelajaran bahasa Mandarin, di mana dalam perjalanan itu mendapat support yang banyak dari teman-teman komunitas Tionghoa dari berbagai daerah, termasuk yang hari ini hadir di sekolah kita, yaitu Bapak Anwar. Ya, mungkin kita panggil Bapak Anwar. Ya, selamat datang di SMA Nur Jadid. Kami sangat terima kasih sekali mendampingi kami dalam proses pembelajaran bahasa Mandarin hingga mencapai sampai tahapan seperti yang kita rasakan bersama. Mungkin hanya sekadar kita bernostalgi bersama-sama, kita ini berkumpul, bisa mungkin saling bercerita, saling berbagi apa yang kita rasakan bersama pada saat awal-awal pembelajaran bahasa Mandarin. Mungkin kita awali bagaimana ketika awal SMA Nur Jadid yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nur Jadid ini mengembangkan bahasa Mandarin, yang kita tahu juga awal-awal Bapak Anwar bagaimana mengokohkan, ya, bagaimana ikut memfasilitasi, memberikan informasi, memberikan segala hal yang kira-kira dibutuhkan dalam pengembangan bahasa Mandarin, sehingga kita bisa saling sharing, saling berbagi, terutama keterbatasan kami dalam berhubungan, ya, dengan komunitas Tionghoa yang lain, dan pada akhirnya Bapak Anwar menjadi jembatan untuk mempertemukan kami, sehingga terjadilah kesepahaman itu. Mungkin boleh memulai kenangannya masa lalu. Monggo Bapak Anwar. Terima kasih. Ya, dalam kesempatan ini saya sangat gembira sekali, sangat bangga sekali untuk sharing, ya, tentang pembelajaran bahasa Mandarin. Sebetulnya semua itu tidak direncanakan semula, tapi pertama-tama sejak ada pembelajaran bahasa Mandarin di Nurul Jadid, saya ingin tahu mereka belajar Mandarin, bahasa Mandarin itu sangat-sangat cepat sekali dan bisa efektif gitu loh. Jadi saya itu dalam keadaan bertanya bagaimana mereka mempelajari bahasa Mandarin sangat cepat dan menghasilkan
ya nilai yang baik. Makanya saya itu memberanikan diri untuk ke pondok pesantren. Sebetulnya kita itu saya bilang pada kepala sekolah pada waktu itu, Pak Samsul, saya kesini bukan apa-apa loh, saya akan belajar cara untuk belajar bahasa Mandarin di Nurul Jadid ini sebetulnya. Soalnya menurut pengalaman saya, belajar bahasa Mandarin itu tidak mudah sebetulnya. Tapi setelah pembelajaran bahasa Mandarin ini diterapkan di pondok, kok bisa tidak begitu sulit. Itu kenangan saya waktu itu untuk ingin tahu cara apa dan bagaimana pembelajaran itu sendiri. Itu sekitar tahun 2007 ya? 2008-an. Oh, 2008-an ya. Setelah sini itu misalnya Mas Ceko Wang Xiaoming ya, dia itu belajar 1 tahun saja sudah bisa fasih mengutarakan bahasa Mandarin itu. Memang sangat mengagumkan. Ya, itu yang kita kejar itu sebetulnya. Sebetulnya belajar atau pendidikan itu ya kita harus sering banyak ini sharing lah untuk tukar pikiran, tidak membedakan siapa-siapa sebetulnya ya. Soalnya bahasa Mandarin itu sendiri saya tahu persis di masa depan kita itu bahasa Mandarin ini sudah mempunyai peranan yang sangat penting sekali di kehidupan kita semua. Iya, betul. Bahasa Mandarin termasuk bahasa internasional. Mungkin kalau dulu itu banyak yang mengira ini bahasanya komunitas Tionghoa, dan itu kan tidak betul kan. Yang betul itu bahwa karena sudah menjadi bahasa internasional, menjadi semua orang berhak untuk juga belajar bahasa Mandarin, dan di kurikulum juga merekomendasikan salah satu bahasa internasional yang juga bisa dikembangkan di sekolah. Kalau untuk saat ini bagaimana? Apakah di komunitas Tionghoa itu sudah menjadi merasa itu menjadi bahasa internasional, ataukah masih tetap menjadi bahasa komunitas Tionghoa? Itu selain memang bahasa Tionghoa ya memang bahasa kita sendiri. Cuma dalam sejarah itu ya memang ada lika-likunya ya. Jadi pada satu waktu tertentu itu kita putus ya, karena hal-hal ya banyaklah ya, hal-hal yang kita tidak usah didebatkan itu. Yang penting kita sekarang dapat kesempatan untuk mempelajari itu ya, terutama sejak ya bapak kita sebetulnya, bapak bangsa kita Gus Dur itu sudah membuka keran itu sendiri, pintu itu sendiri ya. Kita harus mau tidak mau harus perjuangkan untuk apa yang kita dulu hilang ya, supaya bahasa ini bisa digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebetulnya, begitu tujuannya itu ya. Mungkin teman-teman dari SMA Nurul Jadid, Bapak Anwar ini mengelola 3 bahasa di Jember sana, dan juga kebetulan salah satu guru bahasa Mandarinnya itu Abdul Somad. Itu juga alumni SMA Nurul Jadid. Ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Mengapa menarik ya? Karena ternyata kita dari pesantren ya juga bersama-sama mengembangkan ya, bahasa Mandarin. Mungkin Bapak Anwar juga memahami bahwa sekolah kita juga mendiseminasikan pembelajaran bahasa Mandarin pada sekolah-sekolah sekitar, dan juga banyak dari teman-teman yang mengembangkan bahasa Mandarin mengontak kepada kita untuk ketersediaan tenaga pendidiknya. Mungkin bisa cerita ini Pak Somad pengalamannya bersama dengan Pak Anwar ini kan mengelola bahasa Mandarin di Jember sana. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak telah memberi kesempatan buat saya sharing di sini, apalagi dengan ketua yayasan datang ke SMA Nurul Jadid.
awal mulanya kenal sama Bapak ya waktu 2008 ya, datang ke pondok. Beliau dengan tujuan ingin belajar sama Nurul Jadid, kemudian kami sebagai siswa SMA Nurul Jadid kenal dengan beliau. Kemudian setelah Mas Novi Basuki, saya memperoleh kesempatan untuk belajar di Tiongkok kurang lebih selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu karena kami dikirim oleh Bapak Anwar Sausan, maka saya mengajar, setelah lulus mengajar di sekolah SD Rukun Harapan. Selama mengajar sudah kurang lebih 7 tahun Bapak di sana. Alhamdulillah punya banyak pengalaman. Dan di sekolah kami tidak hanya saya alumni Nurul Jadid, ada sekitar sekarang ada 6. Itu pun tidak hanya mengajar bahasa Mandarin saja, ada yang mengajar agama Islam, ada yang mengajar bahasa Inggris juga. Jadi banyak juga alumni Nurul Jadid banyak, sehingga kami juga semacam ada komunitas alumni Nurul Jadid yang mengajar di Rukun Harapan. Selama di Rukun Harapan ada banyak pembelajaran, terutama yang pertama yaitu pluralisme kami. Ada banyak siswa-siswi yang berbeda-beda agama, sehingga butuh trik khusus, kemampuan khusus bagaimana caranya kita mengajar siswa-siswi yang notabene-nya berbeda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, agamanya berbeda, sehingga kita juga banyak belajar kepada siswa-siswi, wali murid juga, seperti itu Bapak. Yang menjadi persamaan kan semua NKRI. Iya. Jadi di sana itu mulai dari masih belum menikah sampai menikah ini. Alhamdulillah. Memang sekarang dunia itu kan memang juga sangat ya, kalau dilihat dari rasnya kan ada 5 besar ras ya, mulai dari Kaukasoid, ya Mongoloid, Negroid, ya banyak lah ya. Kemudian ada sub-sub rasnya itu kan. Tapi kan pepatah Cina itu yang menarik itu ya, negara Cina punya pepatah ya, satu langit satu bumi ya. Nanti bisa Novi yang menceritakan tentang pepatah ya, di segala penjuru adalah saudara kan begitu kan. Itulah yang mempererat kita semua. Dan saya juga beberapa kali datang ya di Rukun Harapan ya, memang betul-betul bahwa kita sebagai manusia ya, sehingga dalam konteks ya sebagai warga negara ya, itu kayaknya sangat guyup, sangat rukun ya, sesuai dengan namanya ya, memberikan harapan ke depan yang sangat luar biasa. Mungkin juga nanti bisa Mas Novi mengkaitkan bagaimana pandangan kita terhadap manusia ya. Kan juga satu langit satu bumi ya, di segala penjuru adalah saudara, menghirup udara yang sama. Sebab kalau tidak itu kan akan tidak membawa kepada kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan ya. Hanya mempersoalkan karena kulit saya putih, kulitnya sampean hitam. Ini kan sudah tidak zamannya lagi kan ya. Kemudian ya monggolah itu kan. Betul. Itu pepatah Mandarin aslinya itu bilang sehai zhenei jiewei xiongdi, bahwa di setiap penjuru lautan, 4 penjuru lautan katanya semuanya itu bersaudara. Kalau kata Konfusius, kita itu harus tidak malu untuk bertanya kepada siapapun. Puzi xiawen, kita tidak malu untuk bertanya atau berguru bahkan kepada orang yang kita anggap tidak lebih tahu gitu. Seperti Bapak Anwar Sausan, guru saya, datang jauh-jauh ke Jember bilangnya mau berguru ke Nurul Jadid. Padahal luar biasa Pak. Pengetahuan bahasa Mandarinnya sudah luar biasa. Luar biasa Pak. Kami jadi malu sebetulnya waktu itu tuh. Bilang mau belajar. Betul. Bilangnya mau belajar, padahal sudah luar biasa. Saya yakin beliau mengamalkan apa yang diajarkan oleh ajaran Tiongkok klasik Puzi Xiawen tadi. Tidak malu untuk bertanya bahkan kepada orang yang dianggap tidak lebih tahu dari kita. Tujuannya adalah apa?
Lagi-lagi mungkin saya perlu mengutip apa yang dibilang Confucius, kita itu harus je qi san je er cong zhi qi bu san je er gai zhe, bahwa kita harus memilih yang baik untuk kita terapkan, dan yang tidak baik kita coba ubah ya supaya jadi lebih baik. Atau mungkin kita juga punya konsep dalam Islam al-muhafadhah 'alal qadiris shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita pertahankan yang lama tapi yang bagus, tapi kita harus cari juga yang baru yang jauh lebih bagus. Nah, saya pikir ya seperti Bapak tadi bilang, Pak Didi bilang, sekarang ini kan sudah zamannya kolaborasi ya, bukan konfrontasi, Pak. Ya, betul. Demikian, Pak. Ya, makanya kan kita inginkan itu kolaborasi, kerjasama antara Rukun Harapan Ismail Jadi dan seluruh komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia membersamai kami dalam membelajarkan bahasa Mandarin. Ini terus menjadi penting ya, sehingga kita memiliki pemahaman ya dalam memajukan pendidikan. Karena kan kalau kita tidak sering ketemu kan akhirnya kan membuat kita tidak saling kenal. Kalau tidak saling kenal akhirnya kan tidak saling sayang kan. Bisa curiga. Bisa curiga karena tidak dengan paham terkait dengan bahasa. Dengan paham akhirnya akan menjadi enak. Betul. Barangkali mungkin sebagai apa ya, sebagai penyemangat kami bersama, mungkin ada hal yang disampaikan untuk menyemangati kami di dalam mengembangkan bahasa Mandarin. Monggo secara bergantian nanti dari Bapak Anwar, kemudian Bapak Somad dan Bapak Novi Basuki sebelum kita akhiri. Monggo. Dalam masa ini tidak menentu karena pandemi, memang kita menghadapi sangat-sangat banyak hal yang tidak kita sangka. Pandemi ini sudah menghambat pembelajaran sekolah kita, pembelajaran pendidikan kita semua. Ke depan saya mengharapkan ya memang melalui teknologi untuk pembelajaran bahasa Mandarin ini juga ada baiknya, ada manfaatnya. Jarak jauh bisa berinteraksi. Ini satu hal yang memang belum kita pikirkan. Di kemudian hari hal-hal seperti ini tetap kita harus kembangkan ya. Soalnya pengalaman ini sangat sulit sekali untuk didapat. Memang semua pendidikan itu ya memerlukan kita itu kerjasama. Tidak pandang itu siapa, tidak pandang itu golongan apa, ras apa, ya, untuk mendukung supaya negara kita yang tercinta ini kita gotong royong saja. Bagaimana melalui pendidikan kita majukan negara kita ini. Negara yang saya lahir di sini, akan mati di sini, supaya tidak ketinggalan zaman, ketinggalan dari luar. Ini yang saya harapkan. Anak-anak yang di Nurul Jati ini semangatnya luar biasa sebetulnya ya. Generasi muda ini harapan kita semua. Hanya kita melalui mereka kita baru ada harapan. Saya kira ini yang saya harapkan lah ya. Semangat dari Nurul Jadid, apa yang dicantumkan itu Xin Guang Si Jin Yan ya, itu luar biasa memang. Itu di mana-mana sekarang sudah sudah dijumpai hasil mereka setelah dapat ilmu ya, sekarang sudah dipraktekkan, disumbangkan pada negeri yang tercinta ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi secara pembelajaran jarak jauh antara SMA Nurul Jati dengan Rukun Harapan di dalam mengembangkan bahasa Mandarin. Insya Allah Mas Gus Somad juga sangat siap ini pembelajaran jarak jauh. Moga berlanjut pada Mas Somad ya. Ya, karena saya berbicara merasa bahasa Mandarin manfaat buat saya ya Pak ya. Saya merasa dengan belajar bahasa Mandarin seakan-akan saya memiliki pengalaman 180 derajat berbeda ya. Bahkan 360 derajat. Yang awalnya saya ingin di CCTV dulu pernah
ingin memperdalam, mempelajari ilmu agama, dan malah sekarang menguasai bahasa Mandarin. Menurut saya adalah suatu hal yang sangat awalnya impossible, tapi sekarang merasakan banyak manfaat yang saya peroleh. Dan itu pun saya mengenal bahasa Mandarin dari Nurul Jadid. Pertama kali belajar bahasa Mandarin di Nurul Jadid, sehingga ini juga salah satu berkah barokah dari para guru, dari ustadz, dan juga merasa bahasa Mandarin itu selain kita bisa membuka pintu buat bagi saya untuk mengenal keberagaman, itu juga bisa ada kebahagiaan bisa mengenal banyak orang dari luar Indonesia, luar negeri, dan juga orang-orang seperti Bapak Anwar. Itu juga menjadi suatu hal yang tidak bisa saya lupakan, bahkan hingga sekarang saya masih berkecimpung di bahasa Mandarin. Tujuannya adalah yang pertama, kan biasanya lulusan dari Tiongkok banyak nih yang bekerja banyak di perusahaan, dan itu memang pilihan ya Pak ya. Tapi saya berkecimpung di dunia pendidikan adalah yang pertama, bagaimana orang-orang di Indonesia itu lebih banyak lagi bisa mengenal bahasa Mandarin, berkomunikasi dengan negara yang maju yaitu Tiongkok, sehingga paling tidak dasar-dasar bisa memahami, kemudian bisa tergantung mereka nanti bagaimana implementasinya gitu Bapak. Itu yang saya peroleh hingga sekarang, yang saya rasakan juga bagaimana kebahagiaan berbaur dengan warga yang berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Padahal kalau kita tidak disadari mungkin ya itu saja, tapi semenjak kenal bahasa Mandarin ternyata keluarga saya tuh berwarna-warni begitu Bapak. Jadi untuk SMA Nurul Jadid terus menurut saya mengembangkan bahasa Mandarin, tidak boleh berhenti, karena alumni Nurul Jadid yang bisa bahasa Mandarin itu hebat-hebat sekarang. Terima kasih. Mau berlanjut? Ya. Saya nyambung dari sahabat saya, Liang Seiyo, sahabat sekaligus guru saya ini, beliau Bapak Saiful Somad. Itu saya jadi teringat falsafah Tiongkok klasik Pak. Lagi-lagi mohon maaf saya harus mengutip pepatah ya, Yi Wen Hui Yo, Yi Yo Fu Ren, bahwa kita dengan mempelajari budaya, dengan mempelajari bahasa suatu kaum, kita akan bisa bersahabat dengan orang itu, dan dengan berteman kita bisa saling memperbaiki akhlak kita untuk menjadi saling ulas asih. Nah ini mungkin ada pepatah Arab yang kurang lebih sama artinya. Man arafa lughata qaumin salama min makrihim. Siapa yang tahu bahasa suatu kaum maka akan selamat dari tipu daya, dari hoax. Nah ini sudah dimulai dari Nurul Jadid dan juga didukung penuh oleh Bapak Anwar Sausan ini. Terima kasih Pak. Demikian. Barangkali seperti itu ya, kalau kita tarik benang merahnya, semangat untuk belajar bahasa Mandarin terus digelorakan oleh SMA Nurul Jadid, bahkan perlu dengan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga warna kita demi kemajuan negara Republik Indonesia itu dalam wadah negara kita ya, dengan dasar Pancasila itu tidak membeda-bedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, tapi satu kesatuan sebagai persatuan Indonesia itu dengan mengembangkan bahasa Mandarin. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa kerjasama, kolaborasinya seperti apa, apakah membuat video pembelajaran yang melibatkan banyak pihak atau bagaimana, nanti kita musyawarahkan secara bersama. Barangkali untuk teman-teman monggo ya, jangan kenal lelah untuk terus bersemangat belajar bahasa Mandarin ya. Barangkali terima kasih atas yang disaksikan oleh para permisa. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Jadid Cayo. Wah, ini Cayo.